maka dia menjadi seorang one man show. Menjadi one man show itu di dalam station TV, di negara-negara lain juga ada seperti itu. Dulu ketika ada konferensi negara non-blok, itu saya sudah pernah lihat ada orang Prancis ke Indonesia sendirian, cewek bawa kamera. Dia jadi reporter, jadi kameramennya langsung sekalian. Jadi dia ambil gambar, dia setting, terus dia panggil narasumbernya, dia bilang, Pak, Ibu nanti saya wawancarai. Nanti kalau saya tanya begini, Bapak ngomongin ke kamera seperti ini dan seterusnya. Jadi dia rekam sendiri, dia pandu sendiri untuk dia record. Dan dia juga melaporkan langsung misalnya. Tidak di live, tapi dia melaporkan sebelumnya, baru di-cut, baru diisi oleh narasumber-narasumber yang ingin dia wawancarai. Itu contohnya one man show, bukan yang itu. Dan itu sekarang di stasiun TV juga mungkin agak sulit dilakukan karena itu tidak bisa cepat gitu ya. Itu agak lama prosesnya. Dan ini biasanya dikirim ke beberapa daerah, beberapa negara yang tujuannya untuk meliput, untuk melakukan efisiensi biaya. Tapi dalam era bisnis maksudnya adalah kalau kita menjadi one man show itu agak sulit. Artinya kekuatan kelompok, kekuatan grup itu lebih dahsyat dibandingkan kalau kita sendirian. Maksudnya itu ya. Nanti kita coba lihat maksudnya di mana akhirnya. Family business kemudian professional business. Maksudnya adalah sekarang kalau kita punya bisnis perusahaan, ya. Kalau misalnya kalian punya perusahaan di kantor adalah perusahaan family, biasanya perusahaan family ini sulit berkembang. Ya. Karena apa? Karena ada kepentingan-kepentingan yang sulit untuk menjadi profesional. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya modern profesional bisnis, itu akan lebih cepat maju. Kayak di Mercubuana nih. Mercubuana ini sistemnya dia termasuk profesional bisnis yang sifatnya tidak family. Walaupun ya kita lihat ada beberapa orang yang mungkin punya saudara, tapi tidak ada hubungan pertalian keluarga, itu menyebabkan bisnisnya menjadi rusak. Nah mungkin ada di kampus-kampus lain yang sangat kuat family-nya, biasanya nggak maju kampus itu, agak sulit berkembang. Ini contoh saja ya. Ini nggak usah kita sebutin kampusnya ya, mungkin bisa mungkin lebih tahu kalian ya. Tapi maksud saya pokoknya kalau bisnis family itu akan sulit ya. Public service business ke profit making business. Contohnya begini. Dalam era globalisasi sekarang juga dikenal dengan istilah pemerintahan dalam paradigma yang ke-6. Maksudnya gimana? Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang di negara-negara maju itu adalah pemerintah yang juga menghasilkan profit oriented terhadap negaranya. Nah, Indonesia juga menginginkan supaya nanti pemerintah kita, negara kita itu adalah pemerintahan yang juga menghasilkan profit oriented, bukan hanya menghabiskan uang APBN. Nah, kalau kita lihat negara-negara maju, ya, kayak di Amerika juga kaya sekali, ya, misalnya Inggris juga kaya, karena dia memanfaatkan pemerintahnya juga sebagai profit oriented. Gampang misalnya begini. Ini yang gampang dalam dunia broadcast aja ya. Misalnya Reuters. Tahu Reuters? Apa itu Reuters? Kantor berita milik Inggris. Ya. Reuters itu semua stasiun TV hampir berlangganan dengan Reuters. Karena apa? Kenapa berlangganan dengan Reuters? Itu pasti mau jawab. Iwan, yang kemarin sama Pak Evi kan ya? Iya kan ya. Kenapa Reuters semua TV berlangganan sama Reuters? Karena banyak. Karena dia punya koresponden di seluruh penjuru dunia. Sehingga kalau misalnya kemarin kita lihat ada pesawat MH yang sakit tinggi ya sana, di depan situ aja mungkin, atau cuma pindah ke belakang. Itu aja sih. Kalau naik tangga agak susah kali ya. Iya. Saya nggak pernah merasakan seperti ini di 2 bulan ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi Reuters itu adalah sebuah kantor berita Inggris yang juga menjalankan profit oriented. Jadi pemerintahan di negara-negara maju itu menjalankan bisnisnya untuk keuntungan negara juga. Jadi
mestinya kan kayak Indonesia kan Antara. Kita lihat Antara itu apa bisnisnya? Nggak ada. Yang ada ngabisin uang kantor gitu ya. Nah pemerintah kita kan semua rata begitu ya. Pokoknya uang APBN pakai buat dihabisin. Nah SBY kepengen mengikuti paradigma ke-6 dalam era birokrasi di dunia tadi. Makanya Agus Martowardoyo sekarang jadi apa? Aduh, aku tahu. Agus Martowardoyo Dirut Mandiri tadinya. Jadi sekarang jadi Menkyu sebelumnya. Sekarang sih itu ya orang Padang itu. Oh bukan. Yang dari bekas Bepam. Sekarang jadi gubernur Bank Indonesia. Maksudnya apa? Termasuk si itu siapa namanya Dahlan Iskan. Dahlan Iskan sekarang jadi apa? Menteri BUMN. Itu sangat sentral sekali. BUMN itu badan usaha milik negara yang kerjanya ngabisin uang negara juga, bukan menyimpan uang negara. Tadinya Dahlan Iskan dari mana? Dari Jawa Pos, terus direktur utama PLN, terus jadi Menteri Keuangan. Nah tujuannya kalau SBY mengangkat itu supaya sentra-sentra bisnis pemerintahan itu juga profit oriented. Jangan pemerintahan itu hanya ngabisin uang negara saja. Karena di Amerika itu kaya, gitu kita lihat ya. Di Eropa itu negara-negara kaya itu bukan dari sumber daya alam yang dia dapat, tapi dari profit orientednya, ya. Jadi kayak tadi misalnya Reuters, dia ada di seluruh pelosok dunia ini, mengcover menjadi koresponden sehingga dia bisa menayangkan program-programnya untuk ditampilkan. Kemarin misalnya kita lihat ada MH570 pesawat Malaysia Airlines yang hilang. Kita semua gambarnya dari mana itu? Dari Reuters ya. Dari mana? Gambar-gambar dari TV-TV swasta kita itu kita lihat dari TV-TV kita. Bukan dari Reuters kayaknya ya. Dari mana? VTV tulisannya. Nama ini RTM ya. VTV ini Vietnam, RTM ini Malaysia sama CCTV Cina gitu ya. Jadi kalau dari Reuters ngambil gambar biasanya dia posisinya di darat, ya misalnya pesawat tergelincir, orang dibunuh gitu ya. Tapi kalau misalnya pesawatnya hilang, dicari keliling-keliling di lautan belum ketemu sampai sekarang. Luar biasa ya. Nah, ini foto korbannya ya Pak? Ya pesawat canggih ya. Ini buat tugas nih buat ya, tugas. Ya. Jadi pesawat canggih hilang, nggak ketemu di mana-mana. Nah, Vietnam Television sama RTM coverage areanya lebih detail, makanya Indonesia ngambilnya dari Vietnam TV, gitu ya. Baik, kembali lagi ke sini. Jadi profit oriented making business maksudnya adalah kita menjadi pemerintahan yang profit oriented. Makanya Dahlan Iskan taruh di situ, penting itu sentral. Tujuannya supaya apa? Dia harus bisa Pertamina, Garuda, Merpati dan lain sebagainya. Jangan hanya menggunakan uang negara buat menjalan pesawat itu. Bagaimana caranya kayak AirAsia? Bagaimana caranya kayak Singapore Airlines? Bagaimana caranya kita bisa Garuda itu seperti itu? Untung aja bukan Garuda yang hilang ya. Aduh, kalau Garuda hilang pakai terpuruk kita ya. Ya itu sebuah musibah ya. Tapi kalau misalnya Garuda kita yang hilang, kita jadi repot kan? Karena kondisi Garuda itu kan dari dulu memang sudah dikhawatirkan ya dengan manajemen yang kurang baik gitu ya. Nah kalau manajemennya Garuda ini bisa ya kayak Singapore Airlines, bayangkan negara seperti Singapore Airlines, Singapura bisa mempunyai armada Singapore Airlines yang bisa ke seluruh penjuru dunia. Itu juga ya. Jadi profit making business. Nah makanya Garuda ini kalau udah mulai maju juga dampaknya didorong adanya munculnya Lion Air. Ya, jadi dengan adanya lawan-lawan yang tangguh seperti kayak adanya Lion dan sebagainya itu juga mendorong perusahaan-perusahaan ini menjadi lebih kompetitif ya, membuat kedewasaan dan kemajuan. Oke, domestic player ke global player. Jadi kita berharap Indonesia jangan jago kandang. Ya. Janganlah Garuda tuh beraninya mempunyai penetrasi jangkauan armada hanya Indonesia saja. Coba kalau berani terbang sana ke Singapura.
terbang sana ke New Zealand atau kemana aja gitu ya. Dia harus juga bisa membuka daerah-daerah bisnis yang baru dan dia harus bisa mempromosikan sehingga dapatkan klien. Jadi kalau kita menjadi domestic player, kita tidak bisa menjadi global player, kita akan mati. Maksudnya gitu. Ya. Jadi artinya nanti Anda pun juga semua di sini juga harus bisa menjadi orang yang muncul di global player, bukan hanya di domestic player saja. Ya. Jangan jago kandang maksudnya gitu ya. Oke. Globalisasi membawa perubahan struktural di dalam tata nilai. Hanya kegiatan yang mempunyai nilai yang marketable yang laku di pasar. Jadi kalau tidak punya sesuatu yang mempunyai nilai, maka tidak akan sulit sekali untuk bisa menjadi marketable. Ya. Apa itu comparative advantage ya? Comparative advantage itu misalnya bahan mentah dan tenaga kerja. Ya, jadi kita punya bahan mentah, punya tenaga kerja, itu adalah komparatif. Karena itu nggak bisa bertahan, tidak bisa ada terus gitu ya. Harus diolah dulu. Tenaga kerja kasar juga udah jadi begitu ya begitu aja, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau misalnya kita punya tenaga ahli, seorang yang punya pemikiran yang brilian, itu ditaruh di mana aja dia bisa membangun dan membuat sesuatu yang lebih luar biasa dan lebih maju ya. Kalau bahan mentah, ya udah, bahannya mentah doang, nilainya segitu, nggak bisa di-upgrade ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan competitive advantage adalah mempunyai nilai, dan yang kedua dia biasanya disebut juga dengan rangka ya. Mahal untuk meniru dan tidak dapat digantikan atau non switchable ya. Costly to imitate ya. Generasi muda itu biasanya sekarang apatis dan skeptis terhadap berbagai macam media. Generasi muda lebih peduli dengan ya sibuk dengan teknologi, mau handphone ya, dengan sibuk tidak mau berusaha untuk mengembangkan diri. Nah, ini yang menyebabkan biasanya generasi muda kita itu tidak bisa berkembang ya. Jadi sibuk saja dengan main internet ya, tidak berusaha untuk mengembangkan dirinya. Nah, kita coba lihat di sini apa yang disebut oleh Sun Tzu ya. Sun Tzu itu siapa? Orang Cina ya. Tapi orang Cina ini bukan orang Cina sembarangan nih, terkenal sekali nih. Strategi. Iya, ada strategi. Ada strategi. Strategi apa? Perang. Tahu dari mana kamu? Iya, bukunya banyak ya. Jadi waktu perang Irak, panglima perang kapal Indo-Amerika waktu itu berangkat dari Amerika sampai ke Irak, itu bukunya Sun Tzu dibagiin ke semua pasukan Amerika yang mau perang. Dikasih buku itu, disuruh baca. Jadi saking bagusnya buku ini sampai panglima perang Amerika itu suruh baca seluruh pasukan Amerika yang mau perang ke Irak gitu. Kebetulan saya juga pernah baca buku ini ya, buku itu bahasa Inggris semua nih. Saya baca buku itu, memang Sun Tzu itu hebatnya, dia bikin strategi perang bukan hanya di hutan atau di laut atau di udara, tapi termasuk strategi perang di padang pasir dia bikin. Padahal dia kan sebenarnya orang Cina ya, tapi dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia bikin bukunya bagaimana cara berperang di berbagai macam medan perang yang dia buat strategi-strategi dan taktik-taktik. Misalnya kalau di lembah posisinya begini, senjatanya ini dan seterusnya gitu ya. Itu Sun Tzu tulis, dan Amerika gunakan buku ini untuk membuat pasukannya agar bisa mampu mengalahkan tentara Irak. Dan kenyataannya sukses, berhasil ya. Jadi tentara Irak berhasil dipukul mundur oleh Amerika, dihancurkan oleh Amerika setelah
dia yakin pasukannya semua membaca buku itu. Ya. Oke, kita lihat kalimat dari Sun Tzu ini. Kenali kekuatanmu, kenali musuhmu, kenali medan tempurmu, dan kau akan menang di 1000 pertempuran. Ya, ini sebuah kata-kata mutiara dari Sun Tzu. Ya, baik. Kita lihat di sini globalisasi dominan dan agresif. Ya, bahwa di era globalisasi orang-orang itu harus punya skills, ya, knowledge, abilities, experience, ya, are only useful if you are at the right place. Nah, itu jadi kita harus memposisikan diri kita pada posisi yang tepat. Oke? Nah, saat ini kita coba belajar membuat sebuah pengembangan ide dari istilah cluster, ya. Industri saat ini mengembangkan cluster kelompok yang secara konsentrasi geografis dari subsektor manufaktur yang sama. Jadi kalau misalnya nanti tekniknya Tony Buzan itu bikin teknik mind map, pemetaan pemikiran, itu mirip dengan cluster tapi konteksnya mungkin yang sedikit berbeda. Kita lihat dulu yang bentuk cluster ini, ya. Jadi maksudnya cluster itu begini. Kita mencoba untuk mengembangkan ide atau mengalahkan sesuatu medan pasar yang akan kita capai dengan cara kita membuat beberapa molekul-molekul diagram yang tujuannya nanti kita di situ menguasai medan perang dengan menyebarkan ide-ide yang kita miliki. Ya, mungkin ilustrasinya kalau kita lihat contohnya sekarang misalnya kita lihat 7-Eleven, ya. 7 itu kalau di negara-negara lain itu juga sebenarnya dengan Indonesia bedanya dia nggak ada meja di luarnya, ya. Nggak ada bangku, nggak ada kursi buat nongkrong gitu, ya. Tapi dia mungkin mirip kayak Indomaret sama Alfamart aja, tapi sama, ya. Dia tidak ada yang besar-besar, kecil-kecil gitu menyebar. Kita lihat juga sekarang kalaupun 7 menggunakan teknik mempunyai bangku di luar untuk dibiarkan orang nongkrong di situ, itu adalah sebuah cara untuk memberikan kesempatan kepada konsumennya untuk berlama-lama duduk di situ, kan? Walaupun belum tentu makan, cuma nungguin orang doang gitu, ya. Tapi begini, yang ingin saya khawatirkan adalah kondisi strategi cluster ini untuk 7 seperti yang kita lihat sekarang itu agak cukup mengkhawatirkan, ya. Mengkhawatirkannya kenapa? Karena 7 ini ada sampai ke pelosok kecamatan kelurahan. Nah, kalau misalnya nanti orang semua makannya nongkrongnya di 7 sampai nanti soto mie Bogor gitu, ya, ketoprak dijual di 7, nanti ini nilai uangnya itu masuk ke Amerika semua, karena 7-Eleven itu kan dia sudah brandnya Amerika. Bisa nggak soto mie nanti didagangin di 7? Bisa aja. Nah, ini yang mesti kita khawatirkan, ya, karena ini adalah sebuah strategi cluster sebenarnya. Mestinya pemerintah boleh memberikan kesempatan kepada 7 masuk ke Indonesia. Itu seperti halnya kalau kita lihat kayak Garuda itu didampingi oleh Lion. Dulu Garuda itu waktu sebelum ada Lion nggak maju kayak sekarang. Dia merasa sombong. Mau kemana-mana aja kita mesti naik Garuda, kan? Ya orang gak ada pesawat lain. Sehingga pramugarinya juga sombong, harga tiketnya mahal gitu, kan? Padahal kualitasnya tidak bagus. Tapi begitu ada Lion datang, jebret, nggak bisa buat apa-apa dia. Langsung dia berubah. Pertamina juga. Kita lihat Pertamina itu dengan munculnya Shell, ya, Petronas, Total, ya. Total itu negara mana? Prancis, ya. Kalau Shell itu Belanda. Shell itu Belanda, ya. Orange, ya. Kalau Total itu Prancis.
Petronas itu Malaysia ya. Nah, coba Pertamina. Pertamina jangan jago kandang di Jakarta saja, Indonesia saja. Coba masuk ke negara-negara lain. Jadi dengan adanya Petronas masuk, ada Shell masuk, Pertamina itu berubah. Jadi setiap persaingan itu menghasilkan 3 ya. Mungkin saya tulis ini penting sekali diketahui. Ada 3 hal yang menyebabkan sebuah persaingan, yaitu adanya pasti ada kemajuan ya. Kemajuan yang akan dicapai oleh dampak daripada persaingan tersebut ya. Yang kedua ada kedewasaan. Ya, jadi misalnya contohnya kita lihat dulu Coca-Cola. Coca-Cola itu kalau nggak ada Pepsi nggak sebesar sekarang. Itu diakui oleh orang Amerika. Jadi dulu waktu nggak ada Pepsi, Coca-Cola tuh kayaknya merasa dia hebat saja, ya. Belum bisa seperti sekarang. Begitu ada Pepsi dia berkembang, maju pesat ya. Terus kita lihat lagi contohnya yang lain, misalnya tadi Lion, Garuda ya, Pertamina sudah. Jadi kalau misalnya sampai kita bisa membuat sebuah persaingan yang ketat, itu akan menghasilkan sebuah kemajuan yang baik, menghasilkan sebuah kedewasaan. Kalau enggak stagnan gitu ya. Baik, kita coba kembali dulu lagi ya, klaster. Nanti kita coba kembali ke situ. Saya ingin coba jelaskan bahwa bentuk klaster-klaster ini juga jadi tren ya. Misalnya kita lihat contohnya perumahan-perumahan Bintaro Jaya gitu ya. Apalagi Bumi Serpong Damai ya. Mereka kalau jual rumah sampai nggak 1.000 gitu. Biasanya enggak. Biasanya dibikin ya kecil-kecil. Berapa klaster A, klaster B ya gitu ya. Tujuannya apa? Supaya dia tidak terlalu lama mendapat untung dan akhirnya terjadi stuck juga. Tapi kalau dia buat misalnya di sini 2 tingkat, di sini 1 tingkat, nama klasternya beda-beda. Ini Adora, ini Permata, ini misalnya Evolia. Ya. Nah, di sini nanti bentuknya 2 tingkat sekian, ini yang setingkat sekian, ini yang lebih besar lagi tanahnya sekian. Itu adalah sebuah strategi juga klaster dibuat oleh para real estate pengembang properti. Daripada dia jual 1.000, 2.000 ya, tapi nggak selesai, nggak lama-lama ada orang ngisi, yang sini nggak ada kosong. Lama-lama orang yang ada ngisi takut, yang kosong banyak setannya, pindah, kabur, gitu ya, hilang gitu ya. Karena orang Indonesia kan begitu. Kalau misalnya sepi, kosong, pasti dibilang banyak setannya gitu kan. Takut, nggak berani, akhirnya mereka pindah, kabur, bangkrut. Dan ini sebuah bukti kenyataan dan merupakan sebuah tren zaman sekarang ini ya. Oke, kita lihat bahwa di sini subsektor-sektor manufaktur yang sama menjadi sebuah klaster, menjadikan jaringan kawasan distrik. Saat ini menjadikan persaingan terbuka, maka konsentrasi geografis harus direncanakan dengan matang sebagai pemetaan masalah agar unggul. Maka korporasi besar akan menjadi kecil-kecil dan tersebar dengan kekuatan jaringan yang bisa mengendalikan pasar. Tadi saya bilang contoh misalnya kita lihat Alfamart ya, Indomart ya, 7-Eleven. Ini adalah sebuah contoh klaster-klaster yang dibuat. Hanya saja mungkin saya bedain Alfamart sama Indomaret dengan 7-Eleven. Karena kalau brandnya ini brand luar ya, brand dari negara asing, bagus buat persaingan dia masuk ke Indonesia, tapi jangan sampai dia menyentuh ke level yang paling bawah. Jadi kalau misalnya sampai 7-Eleven itu masuk di berbagai macam kecamatan, kelurahan, ini membahayakan sekali. Kita khawatir nanti anak-anak kecil kita itu gak ada lagi nongkrong di warteg, nongkrong di 7 semua, gitu ya. Kenapa di 7 ada wifi-nya gitu ya? Kalau di warteg ada nggak yang pakai wifi gitu kan? adanya ini ya, warnet apa yang pakai keju itu ya. Ya. Apa namanya? Makan Indomie rebus pakai keju gitu ya. Oke, jadi kita mesti juga menghindari strategi pemerintah. Boleh ada tujuan untuk memasukin korporasi ke Indonesia untuk persaingan, tapi ini mesti dikontrol ya. Jangan sampai dia mematikan pasar-pasar tradisional yang ada ya. Oke.
Baik, lanjutkan. Cluster adalah sebuah kelompok yang diciptakan dengan tujuan meningkatkan produktivitas. Jika kelompok ini sinergis dan memiliki jaringan yang efektif, cluster akan menjadi kekuatan nyata untuk menjadi kreatif dan produktif. Cluster itu diciptakan, dilahirkan, dan diproduksi. Cluster perlu penggerak untuk menciptakannya, dan individu itu adalah core cluster. Jadi sebenarnya kalau kita lihat setiap manusia, ada nggak yang mau organ tubuhnya dijual? Kalau sudah mendekati itu aja Pak, mendekati aja. Ya, kita lihat contohnya lukisan Mona Lisa ya. Lukisan Mona Lisa itu harganya tahu nggak berapa? Triliun. Itu harganya berapa sekian ratus miliar gitu ya. Kenapa dia mahal? Kenapa mahal? Karena the last one ya, the last one masih nggak ada lagi gitu ya. Ya, kenapa mahal lukisan Mona Lisa? Ini betul bicara logika dan kenyataan, dan yang ngomong memang para ahli juga bilang ya, yang udah pernah lihat ya. Tapi kalau kalian lihat dari lukisan Mona Lisa, kalian perhatiin ya. Karena apa? Kenapa dia bagus lukisan Mona Lisa itu? Kamu kasih bagus kan? Pasti. Karena apa? Karena dia bisa dilihat dari macam sudut pandang. Mona Lisa itu sebenarnya kelihatan enak dilihat. Jadi dari pesana kelihatan dari sini. Jadi senyum itu kelihatan senyumnya enak dilihat. Makanya itu lukisan mahal banget. Nah, kenapa saya contohkan lukisan Mona Lisa? Maksudnya begitu dengan organ tubuh. Artinya manusia itu adalah sebuah core, adalah sebuah aset yang sangat mahal. Dibandingkan dengan kalau kita tidak punya aset manusia. Artinya kalau kita punya tangan, kita punya organ tubuh, kita jual, kita tidak bisa memproduksi lagi, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif lagi, yang dihasilkan untuk kebaikan umat banyak, maka sebenarnya kita sudah habis, tidak ada lagi kesempatan. Makanya orang tidak ada yang mau biasanya dibeli organ tubuhnya, karena ketika dia dibeli, kemungkinan dia untuk menjadi produktif, menjadi kreatif, menghasilkan sebuah karya yang spektakuler itu akan hilang, akan tertutup. Jadi manusia itu adalah sebuah aset yang tidak terhingga. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat contoh lukisan Mona Lisa, siapa tahu kita di sini juga bisa melukis seperti itu. Mungkin bukan lukisan Mona Lisa, mungkin hal yang lain. Jadi artinya core individu itu punya ide yang sangat luar biasa yang bisa dikembangkan. Manusia itu diberikan sebuah karunia yang sangat luar biasa untuk menjadi kreatif, mempunyai luar biasa ide yang bisa diolah dengan otaknya, dengan organ-organ tubuh yang lain yang begitu sistematis dan terstruktur dan tidak bisa tergantikan. Makanya bahan mentah itu tidak bisa dikategorikan sebagai competitive advantage. Kayu, LNG, kita mau bangga kita punya LNG di Natuna yang sangat luar biasa, yang terbesar di dunia. Nggak habis itu akan habis. Tapi manusia, otaknya itu akan menjadi sebuah mesin pelipat ganda modal yang betul-betul akan bisa menarik karya-karya atau ide-ide baru. Makanya kalau misalnya ada orang yang tidak mau memanfaatkan karyawannya atau orang-orang di sekelilingnya sebagai aset untuk menghasilkan sebuah ide atau karya-karya yang produktif, yang kreatif, itu dia akan salah. Ya. Baik, kita coba lagi cluster ya. Jadi cluster itu adalah penggeraknya adalah individu manusia itu sendiri, adalah sebagai core cluster. Mungkin kita juga contohkan, kita lihat misalnya orang asing ya, orang Jepang gitu misalnya. Kalau satu orang, dia sopan banget. Dan kita kalau lihat dia, mungkin suatu saat kalau Anda kenal dengan orang-orang yang menciptakan kereta, yang menciptakan teknologi-teknologi yang canggih gitu ya, kita lihat orang, kita nggak nyangka itu orang. Kenapa orangnya culun, orangnya lugu gitu ya. Jadi artinya
mereka itu adalah orang yang kelihatan sangat sederhana sekali dan tidak menonjolkan diri dia. Tetapi ketika dia bersatu menjadi sebuah kekuatan, itu daya dobraknya luar biasa. Contoh, misalnya tim sepak bola Jepang, tim sepak bola Korea, sulit sekali dikalahkan. Dia pegang rekor Evan Dimas deh kemarin ngalahin Korea ya. Itu pun mungkin karena motivasinya yang luar biasa atau lapangannya yang becek. Ya mudah-mudahan besok bisa dikalahin lagi, baru itu bisa menghasilkan rekor. Dan pertanyaan bukan di Indonesia ya, mungkin di negara lain ya. Ya mudah-mudahan kita doakan aja mereka bisa menang. Ini kosong nih. Domestic player. Ya, oke. Jadi pokoknya kita ini individualnya itu jangan terlalu ditonjolkan yang ototnya. Orang Indonesia kan begitu. Dia merasa kalau ototnya hebat, dia merasa itu adalah sesuatu yang luar biasa, udah jadi harga mati. Padahal sebaiknya ya, generasi muda kita itu menonjolkan otak, mengasah otak. Tapi memang ada beberapa orang yang punya kemampuan, misalnya jadi petinju ya, jadi atlet gitu ya. Tapi kan yang penting kan kalau jadi atlet juga bukan ototnya. Coba deh tanya dia, atlet deh, apakah dia otot aja? Tidak. Main bulu tangkis kalau nggak cerdas juga pasti nggak akan juara. Taufik Hidayat coba lihat. Taufik Hidayat itu adalah sebuah talenta yang terbukti ya. Dia orangnya biasa aja di Lemak Gemulai ya. Tapi kalau waktu dia dari sedang di masa-masa kejayaannya, pukulan dia itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dibaca sama lawan. Sampai pemain-pemain Cina itu dulu tuh takluk sama dia ya. Nah, itu adalah bukti bahwa sebenarnya talenta ataupun otak itu bekerja lebih daripada otot sebenarnya. Ya. Oke, clustering sekarang kita lihat ya. Jadi clustering itu adalah suatu cara untuk memilah pemikiran-pemikiran yang saling berkaitan, suatu pengelompokan yang terbentuk sebagai proses berpikir yang disederhanakan. Ya. Jadi kita coba memetakan pemikiran kita menjadi berapa kelompok-kelompok yang bisa disederhanakan dalam proses berpikirnya.